Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, subuh hari ini, subuh Jumat yang berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sempatkan lagi kita semua untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini. Subuh hari ini tema kita atau tadabbur kita adalah surah Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Tema surah ini adalah memberikan batas yang tegas antara keikhlasan dan kesyirikan. Penegasan tentang perbedaan antara iman dan kekufuran. Nah, sehingga surah ini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai bara'atum minasyirki, pembebas dari kesyirikan. Bara'atum minasyirki. Kemudian tema yang kedua, ya, juga di sini ditegaskan tentang, ya, bahwa tidak ada toleransi di dalam masalah agama. Tidak ada toleransi di dalam masalah agama, baik yang terkait dengan zat yang disembah maupun yang terkait dengan tata cara penyembahan. Tidak ada toleransi. Nah, jadi ini garisnya jelas antara kesyirikan dengan iman, antara tauhid dengan penyembahan berhala. Nah, baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini biasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasangkan dengan surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Kafirun itu selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasangkan dengan Al-Ikhlas. Nah, karena memang secara makna ini antara kedua surah ini sangat-sangat kuat. Meskipun singkat-singkat, ya, sering sering kita jadikan pilihan. Ya, barangkali mungkin karena pendeknya, akan tetapi setelah kita nanti mentadabburi maknanya, maka insya Allah ada level peningkatan pada keyakinan dan akidah kita ketika kita sering-sering membaca kedua surah ini sambil mentadabburi maknanya. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surah ini pada 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat qabliyah subuh itu bisa kita amalkan. Rakaat pertama kita baca Al-Kafirun ba'da Fatihah, kemudian rakaat yang kedua kita membaca Al-Ikhlas. Kemudian juga pada 2 rakaat, ya, rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaat pertama
setelah Fatihah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca kedua surah ini pada 2 rakaat setelah tawaf. 2 rakaat setelah tawaf. Sempat kita menunaikan ibadah umroh, setelah tawaf kita sholat 2 rakaat. Nah, ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca. Rakaat pertama itu Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Adapun fadilahnya, ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza awaita ila firashika," nah, jika engkau beranjak hendak tidur, faqra, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha, sampai selesai. Kenapa demikian? Fa innaha bara'atum minasyirki. Karena sesungguhnya qul ya itu adalah bara'ah, pembebas, pembersih, minasyirki, dari kesyirikan. Nah, jadi jika sepanjang hari ini ada syirik-syirik yang besar, ya, tapi yang lebih yang lebih susah kita hindari ini adalah syirik-syirik kecil. Jadi bukan tidak menyembah Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, tapi kadang-kadang kita ini beribadah bukan karena Allah. Ya, ini syirik kecil. Nah, jadi sebelum tidur kita baca, maka sesungguhnya ini kemudian adalah pernyataan taubat, pernyataan taubat dari syirik, sehingga kemudian Nabi sabdakan bahwa itu adalah baro'ah, pembebas minasyirki, dari kesyirikan besar maupun kesyirikan yang kecil. Ini tentang fadilahnya. Kemudian sababun nuzul, penyebab turunnya ayat ini. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, jadi ini berkaitan dengan perkembangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita baca dalam sejarah bahwa as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mayoritas adalah minal mustad'afin, ya, orang-orang yang secara sosial, secara ekonomi, ya, ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dimarginalkan, golongan budak sahaya, kaum wanita, kemudian anak-anak. Nah, sehingga kemudian di awal-awal dakwah ini orang-orang musyrik di Mekah meremehkan. Ya, mereka tidak menganggap. Nah, akan tetapi ada sebuah fakta yang kemudian membuka mata mereka bahwa ini adalah sesuatu yang besar, ketika mereka melihat bahwa orang-orang yang selama ini mereka anggap lemah, tidak berdaya, seperti budak, ini kemudian setelah menerima dakwah, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian punya sikap mental yang berbeda. Mereka ini kemudian kuat untuk menanggung rasa sakit akibat siksaan, menanggung lapar karena diboikot. Ya, istilahnya mereka ini kemudian tiba-tiba menjadi tidak takut miskin, tidak takut mati. Ya, sehingga hal tersebut kemudian menjadi isu yang sangat besar di kalangan pemuka Quraisy pada waktu itu. Sehingga kemudian mereka mulai bersiasat bagaimana caranya supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menghentikan dakwahnya.
Maka yang pertama kali mereka lakukan itu adalah mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menawarkan, sudah sering kita dengarkan, wahai Muhammad, jika engkau ingin harta, maka kami semua dari kabilah-kabilah ini akan mengumpulkan harta-harta kami yang terbaik, kami akan serahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Jika engkau ingin kepemimpinan, kamu ingin sadah, kamu ingin dijadikan pemimpin, maka kami akan mengangkat engkau menjadi pemimpin di tengah-tengah kami. Jika engkau ingin wanita, maka silahkan memilih putra-putri, putri-putri kami yang paling cantik, siapapun, tunjuk berapapun, kami akan serahkan kepadamu. Tapi hentikan dakwahmu itu. Jangan mencela berhala-berhala kami. Jangan mencela, jangan menghina Tuhan-Tuhan kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ungkapan yang tegas bahwa andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, wallah, demi Allah, saya tidak akan menghentikan dakwah ini. Jadi tidak berhasil. Akhirnya kemudian mereka bermusyawarah lagi. Akhirnya mereka putuskan, bagaimana kalau kita ajak Muhammad itu untuk, nah ini yang kita istilahkan sebagai toleransi antara agama. Ya. Jadi mereka mengirim beberapa orang tokoh-tokoh mereka. Ini disebutkan ada Wa'il bin As, ada Walid bin Mughirah, kemudian Aswad bin Muttalib, ada Umayyah bin Khalaf, kemudian ada juga Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ini dikirim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang mereka katakan? Ya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita kompromi? Ya. Agama kami jalan, agama kamu juga jalan. Ya. Caranya biarlah kami ini akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Jadi kami orang-orang musyrik ini akan menyembah Allah selama 1 tahun. Nah, tapi setelah berlalu 1 tahun, tahun berikutnya nanti kamu dan pengikutmu juga menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun. Nah, jadi kalau apa yang kamu yakini benar, maka kami juga mendapatkan bahagian dari, kami juga mendapatkan kebaikan daripada apa yang kamu yakini. Sebaliknya kalau apa yang kami yakini ini benar, kamu dan pengikutmu juga mendapatkan kebaikan dari apa yang kami yakini. Ditawarkan seperti itu. Nah, maka ketika itu turunlah surah ini. Lengkap, 1 kali turun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu sababun nuzul. Kemudian kita bacakan sedikit penafsirannya. Kul, katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, wahai pemuka-pemuka orang kafir. Maksudnya konteksnya ketika itu adalah orang-orang kafir yang datang menemui Nabi. Nah, itu tadi Mughirah, Wa'il, Amr. Ya. Jadi katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai pemuka orang-orang kafir yang datang menemui Nabi. Konteksnya ketika itu, la a'budu ma ta'buduna. Ya,
Di sini menggunakan fi'il mudhari' ta'budun. Jadi maknanya adalah aku tidak akan pernah menyembah apa yang sedang kalian sembah sekarang dan yang akan kalian sembah nanti. Jadi yang kalian sembah sekarang, berhala-berhala yang kalian sembah sekarang dan berhala-berhala yang akan kalian sembah nanti, kata Nabi, saya tidak akan pernah menjadi penyembahnya. Sebaliknya juga, ya, wala antum abiduna ma a'budu. Kalian yang datang pada saya hari ini, orang-orang tertentu itu, Wa'il, Mughirah, Amr bin Hisham dan yang datang hari itu, kalian juga itu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Artinya apa? Orang-orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kompromi ini, itu sudah dipastikan bahwa mereka tidak akan masuk Islam sampai mati. Ya. Jadi kalian itu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah sampai mati. Ya, jadi sudah diponis bahwa mereka, dan faktanya memang begitu. Semua yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu, ya, mengajak untuk mengkompromikan antara agama ini, semuanya mati di dalam kekafiran. Nah. Kemudian wala ana abidum ma abattum, ya. Wala ana abidum ma abattum. Nah, ini kalau kita perhatikan, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah menyembah apa yang sedang kalian sembah dan akan kalian sembah nanti. Maka pada ayat ini Nabi katakan, wala ana abidum ma abattum. Saya ini bukanlah penyembah ma abattum, apa yang kalian sembah dulu. Ya, ini di sini pakai fi'il madhi. Jadi Nabi mengatakan, sekarang saya ini, ya, tidak pernah menyembah apa yang sedang kalian sembah dan akan kalian sembah. Dulu pun saya tidak pernah menyembah apa yang telah kalian sembah. Ya. Kenapa? Karena dijelaskan dalam tafsir itu bahwa orang-orang musyrik ini Tuhannya berubah-ubah. Ya, jadi sesembahan mereka ini suka bergonta-ganti, tidak jelas. Ya, tergantung situasinya, tergantung kondisinya. Ya, jadi suka-suka mereka saja. Sehingga ada orang-orang musyrik yang kemudian masuk Islam ini menceritakan dulu bahwa kami ini dulu kalau bepergian, tiba waktunya untuk beribadah, kami tanya, ada yang bawa Tuhan tidak? Ternyata tidak ada yang bawa, lupa bawa patung. Ya. Akhirnya kami mencari 4 batu. Kami cari 4 batu, kemudian kami pilih batu yang paling bagus bentuknya. Di antara 4 batu itu kami pilih batu yang paling bagus bentuknya, itulah yang kami sembah. Kemudian yang 3-nya itu kami jadikan untuk masak itu. Ya, kami jadikan penyangga kuali untuk masak. Nah, yang paling bagus bentuknya ini kami jadikan Tuhan, kami sembah. Itulah katanya jahiliyahnya kami. Seperti itu prakteknya. Jadi di situ ditegaskan, Nabi mengatakan dulu apa yang kalian sembah tidak pernah saya sembah, dan apa yang kalian sembah sekarang kalian akan sembah nanti pun tidak akan pernah saya sembah. Nah, kenapa kuliah ayyuhal kafirun ini konteksnya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mendatangi Nabi?
Karena pada faktanya nanti banyak orang-orang kafir yang kemudian menyembah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masuk Islam. Nah, kemudian yang terakhir adalah ayat lakum dinukum waliyadin. Ini dua maknanya. Yang pertama biasa diartikan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, maksudnya bagi kami akan menyembah Tuhan yang kami sembah dengan tata cara yang kami yakini. Begitu juga kalian silahkan menyembah apa yang kalian sembah dengan tata cara yang kalian yakini. Yang kedua ada yang memaknai ad-din di sini sebagai al-jaza, balasan. Kami menyembah Allah dengan tata cara seperti ini, maka nanti balasannya akan kami dapatkan. Begitu juga kalian menyembah berhala-berhala dengan tata cara seperti itu, pun kalian nanti juga akan mendapatkan balasannya. Nah, ini tegas bahwa tidak ada toleransi di dalam masalah agama. Tidak ada. Bukan berarti kita kita membenci non muslim, tidak. Ya, jadi jangan sampai kemudian karena kita tidak mau mengucapkan selamat atas hari raya mereka, kemudian kita dianggap sebagai ekstremis. Oh, ini orang ekstrim, calon-calon teroris. Tidak begitu. Dulu ini sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan. Dulu tidak ada yang mempermasalahkan masalah saling menyampaikan selamat. Dulu itu tidak ada masalah. Saudara-saudara kita yang non muslim itu, kita tidak mengucapkan selamat Natal umpamanya, itu mereka tidak tersinggung, biasa aja. Sebaliknya juga begitu, orang-orang non muslim kemudian tidak mengucapkan selamat hari raya kepada kita, kita juga tidak apa-apa, biasa aja. Nah, tapi kemudian belakangan ini muncul orang-orang yang muslim juga, orang muslim juga, yang kemudian mengubah makna toleransi. Jadi dulu tuh toleransi itu kita tidak memaksakan agama kita kepada orang. Begitu juga orang tidak memaksakan agamanya kepada kita. Kita jalan saja masing-masing. Lalu kemudian dirubah bahwa kita harus demi keamanan, demi kedamaian, demi persatuan, dan demi yang lain lah. Ya, kita harus punya empati kepada, ya, minimal kita ucapkanlah selamat atas. Nah, tapi justru yang paling banyak ditekan itu adalah orang Islam. Kita ini kaum muslimin yang selalu disudutkan, ya, selalu dituduh sebagai ekstrim, tidak toleran, intoleran ketika kemudian kita, ya. Dan ini yang melakukan itu adalah tokoh-tokoh dalam tanda kutip, ya, tokoh-tokoh. Nah, hal ini semua. Ya, kalau di dalam masalah praktek ritual beragama, maka tidak ada toleransi. Karena kita yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Kita yakin itu. Kalau kita ucapkan selamat itu maknanya apa? Ya, kita yang pertama kali tidak sah keimanan kita ketika tidak meyakini Isa alaihissalam. Ya. Kita bukan muslim kalau kita tidak mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabiyullahi wa Rasul. Bukan muslim kita. Ya. Kita mengimani itu. Dan yang pertama kali mengucapkan salam, mengucapkan selamat untuk kelahirannya itu adalah Nabi Isa sendiri. Nah, dalam Quran, wassalamun alayya yauma wulidtu, ya. Dan keselamatan atasku di hari aku dilahirkan.
Wa yauma ub'atsu hayyan, dan nanti sampai nanti pada hari aku dibangkitkan. Itu pertama kali yang menyampaikan selamat untuk kelahirannya itu Nabi Isa sendiri. Diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita ini lebih pantas untuk bersyukur menyampaikan selamat atas lahirnya Nabi Isa. Tapi kita yakin bahwa Nabi Isa itu tidak dilahirkan di 25 Desember itu. Kan di situ. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam masalah muamalah, pergaulan sosial tidak ada persoalan. Saudara kita yang non muslim ada hajatan pernikahan, kita datang mengucapkan tahniah, tidak ada masalah. Hubungan antara manusia. Ada yang meninggal, kita sebagai tetangga umpama, teman kerja umpama, ya menunjukkan empati, berduka cita, tidak masalah dalam hubungan sosial. Tapi dalam praktek beragama bukan berarti kemudian ya, bahkan ada yang kalau hari Natal datang juga ke gereja, dia orang Islam. Untuk apa? Toleransi katanya, ini toleransi. Nah, akhirnya kemudian bercampur-campur lah, ini sudah ada anak-anak sekolah ini diajarkan doa berbagai macam agama. Ya, diajarkan doa berbagai macam agama. Jadi dia minta kepada Allah, minta juga kepada Bapa di surga, minta juga kepada Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha. Ini sudah ada sekolah yang mempraktekkan seperti itu dengan alasan toleransi. Ini sebenarnya sudah kebablasan. Ini sudah bukan toleransi lagi, ini sudah mencampur adukan praktek beragama. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, jadi hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala, ini surah ini tegas, lakum dinukum waliyadin. Jadi apa yang kita sembah, bagaimana caranya, itu semua kita masing-masing. Ya, tidak boleh kita campur-campur. Inilah sedikit barangkali makna daripada surah Al-Kafirun yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada. Bismillah. Baik, mungkin sampai di sini ada jemaah yang ingin berdiskusi seputar materi tadi yang belum jelas, mungkin kami persilahkan. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ada satu yang masuk di bahasa enggak? Ada satu lagi. Ya, jadi ada di WA saya dari jamaah ngaji subuh katanya, menanyakan benarkah dosa istri itu ditanggung suami, dosa anak ditanggung orang tua. Ini ya sering kita dengar itu ya. Sering kita dengar ada katanya ada suami ini yang sudah mau masuk surga, kemudian tiba-tiba ini kakinya ditarik sama istri. Karena kok mau masuk surga ini sementara saya ini. Ya, jadi ini prinsip pertama itu adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi tidak ada individu, tidak ada person, tidak ada orang yang kemudian menanggung dosanya orang lain. Dosa suami ya dosa suami, dosa istri ya dosa istri, dosa bapak ya dosa bapak, dosa anak ya dosa anak. Selama suami memenuhi kewajiban-kewajibannya, di antaranya adalah mendidik istri, mendidik anak-anak. Nah, jadi suami istri sudah dididik, diajarkan sholat, diberitahukan tentang fadilahnya sholat, bahaya meninggalkan sholat, tapi tidak sholat juga. Wala taziru waziratun wizra ukhra, berlaku. Begitu juga dengan orang tua dengan anak.
Tidak bisa kita ini kemudian menyalahkan orang tua gara-gara anak dosa yang dilakukan oleh anaknya. Wah itu bapaknya itu ahli masjid tapi anaknya itu ahli mabuk umpama. Tidak bisa kita kaitkan selama si bapak ini sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Sudah memberikan pendidikan, sudah dipondokkan, ya, sudah dinasehati berkali-kali, justru kemudian umpama anak ini membangkang semakin bertambah pula dosanya. Ya. Akhirnya kemudian bapaknya diam, karena anaknya juga sudah balik, ya, tidak bisa dinasihati, ya sudah. Wala taziru waziratun wizra, itu prinsip. Wa allil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak mempertanggungjawabkan kecuali apa yang dia lakukan. Ya. Ya, kira seperti itu anunya. Jadi intinya dia sudah menunaikan, suami sudah menunaikan kewajibannya berupa memberikan pendidikan. Begitu juga orang tua ini sudah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Kok kemudian mereka bermaksiat durhaka? Maka kita kembali ke situ. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kecuali kalau memang tidak pernah diajar. Nah, suami cuek sama istrinya, bahkan mendukung istrinya. Ada istri enggak pakai jilbab, ada istri mau pakai jilbab, suaminya malah bilang, aku pengantin jangan pakai jilbab. Bikin malu saja. Nah, ini suami ini masuk neraka ini gara-gara dosa istri dia begini nih. Ya, seperti itu kira-kira lu ya. Gambarnya itu. Ya, terima kasih.